Kak Selina, di sini kita mau mungkin sedikit perjalanan hidup aslinya sehari, dan mungkin ada hal peristiwa yang sangat Dina rasakan waktu pada saat itu. Kira-kira yang lebih dominan kita apain Waktu rasakan? saya Iya. Alhamdulillah, saya ini bukan muji sendiri saya Pak ya. Saya berkaitan juga dengan amal saya. Jadi sewaktu hidup saya, riwayat hidup saya ini memang mengerjakan apa kata Nabi dan apa kata Allah. Saya memang mengerjakan, dan bahkan saya ini mengingatkan cepat mati, bukan cepat mati dalam arti kata saya mengingatkan mati. Saya melatih diri saya dengan mengingat mati, makin saya ingat dengan mati, insya Allah amal saya makin mantap. Karena apa? Tak pernah kita buat, tak pernah kita lakukan, kita kerjakan. Contohnya apa itu? Seperti sholat sunat malam. Selain itu saya ini sering bersedekah. Karena sedekah itu kan amal yang Itu sering melakukan sholat malam. Insya Allah saya sering melakukan. Terus sudah sholat sunat malam ini saya barengi zikir. Bahkan saya ini di sholat sunat malam melihat keajaiban-keajaiban. Setelah itu saya ini seringnya berpuasa sunat. Saya ini orangnya bukan apa-apa ya, saya ini orangnya pemurah, orangnya tak penyampai hati. Saya ini orangnya tak penyampai hati. Kalau ada orang tua menyeberang jalan, saya kasihan. Kalau ada orang tua nengok orang tua tu berjalan tak sedekah, air mata saya menang. Karena apa? Saya tak sampai hati. Itulah saya. Terus saya melakukan apa kata Nabi, itu saya kerjakan. Memelihara diri pun itu yang saya kerjakan. Sampai melangkah pun, melangkah menggunakan kaki kanan. Itu ajaran Nabi saya lakukan. Gambaran apa Anda yang rasakan pada saat Anda ketika manusia mengatakan Anda sudah tidak ada lagi alam-alam yang terbayang pada saat itu? Mungkin tadi Anda mengatakan tadi ada jumpa malaikat, ya seperti apa gitu malaikat? Malaikat itu minimal malaikat itu laki-laki. Karena apa saya bilang malaikat? Malaikat tak ada perempuan, malaikat laki-laki. Bahkan malaikat ini tidak mempunyai bentuk wujud manusia seperti di dunia. Manusia di dunia minimal yang laki-laki. Berarti apa? Malaikat itu tidak mempunyai anggota kayak laki-laki di dunia. Malaikat itu laki-laki, terus malaikat tak ada perempuan, karena malaikat ini diciptakan dari nur, dari cahaya. Itu ketika dia datang itu berapa orang pada saat itu? Pada saat itu dia datang 2 orang. 2 orang menghampiri saya. Jadi dengan keadaan saya dibawa, saya dipimpin ke alam lain. Alam apakah itu Pak? Alam barzah. Kita hidupnya bukan di dunia aja Pak, ada lagi 2 alam. Namanya apa? Alam barzah. Saya melihat waktu itu laki-laki yang beramal soleha dan perempuan yang beramal soleha, dan juga orang-orang yang penuh dengan siksaan, berbagai siksaan dan penderitaan. Saya melihatnya Pak dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan minimal dalam Al-Quran telah menyatakan di sana berumur 17 sampai 20 tahun. Memang itu yakin ya Pak. Dan waktu kita sebelum wafat Pak ya, masih hidup. Saya contohkan, kita meninggal umur kita 90 tahun Bu Pak tentu rambut kita kan memutih gitu. Muka kita pun udah kempung. Di sana tidak, kita tetap berumur 17 sampai 20 tahun. Pertama saya melihat Pak, laki-laki yang beramal soleh. Mukanya Pak yang soleh, Masya Allah, bercahaya cahaya. Tidak terbayangkan indahnya di sana, dan ditemani oleh 1 orang amal. Amalnya wujudnya sama dengan ruhnya itu, bahkan lebih cantik amalnya ini. Subhanallah, susah saya Ada merasakan ada kerasa ketakutan, ngeri ketika melihat siksaan itu? Saya takut sekali Pak,
Karena apa saya takut? Saya ngeri, dan bahkan di situ saya timbul penyesalan. Saya timbul penyesalan bukan pada saya, Pak. Saya timbul penyesalan pada umat Islam yang penuh dengan penderitaan. Adakah kira-kira oleh-oleh Anda bahwa ketika perjalanan itu untuk pemirsa yang ada di rumah, bagaimana mereka kembali meningkatkan amal ibadah atau bagaimana? Pesan saya tadi, saya membawa pesan. Umatku. Kenapa saya bilang gitu, Pak? Karena supaya sujud di hadapan Allah. Di hadapan Allah ya, Pak. Jadi saya kaitkan tentang Allah. Allah ini, Pak, sudah berpesan, saya tidak nampak Allah, Pak. Wallahualam, saya tidak nampak Allah. Allah Nabi SAW, saya tidak kenal sama Allah. Bunyinya, umatku, tolong kau kembalikan sujud kepadaku. Jangan kau ingkar kepadaku. Ngerti Bu Pak? Kalau kita ingin amal kita cantik di dunia, insya Allah di akhirat dan ditemani dan melihat semua, alhamdulillah cantik. Iya, sekarang sebelum Pak Rustam ini, sekarang ada terasa badan sudah enak. Kemarin kalau kerongkongannya terasa sakit atau ketika berbicara sekarang sudah enak atau gimana? Ada perasaan sudah enak atau gimana? Alhamdulillah, perasaan saya enak sekali sekarang. Terus yang anehnya, saya tidak merasakan sakit. Biasanya saya sering sakit mata gitu, sakit tenggorokan saya. Alhamdulillah sekarang saya tidak merasakan apa-apa. Memang sakitnya masih ada. Alhamdulillah tidak seperti kemarin. Yang awal-awal dulu ya. Yang awal. Tapi kalau dari segi fisiknya udah kuat ya, udah sehat. Kuat, alhamdulillah. Udah kuat dan segar bugar. Nah, iya. Mungkin Pak Rustam sedikit memberikan komentarnya lagi tentang perjalanan tadi, Pak. Mungkin ada beberapa hal yang belum dijelaskan, silakan Pak. Ya. Setelah beliau sadar itu, dia katakan jangan mati dulu katanya kan. Iya. Jadi waktu itu saya kaget kenapa saya bilang itu, mati itu sakit ya. Sakit katanya kan. Jadi pertama itu saya sudah tidak menghiraukan apa kejadian sebelumnya, karena saya lihat dia sudah sadar. Tetapi karena dia menceritakan mati itu sakit, saya tanyakan lagi, betul kamu matiin? Betul. Cuma yang saya tekankan di sini, kita boleh percaya dan boleh tidak. Tetapi yang terpenting ada suatu perjalanan spiritual, perjalanan roh yang mungkin menjadi iktibar bagi kita. Saya tidak mau menekankan sini bahwa si aslina ini mati. Yang saya tekankan di sini, ini ada suatu perjalanan roh yang menjadi renungan kita. Kalau memang secara medisnya sudah mengatakan mati. Kalau secara medis, perlu kita ingat, pertama pandangan saya sebagai manusia itu terbatas. Yang kedua, walaupun dokter yang menangani dia itu tamatan Jerman dengan peralatan yang canggih, ya. Tapi ingat lagi kan, dokter itu manusia dan peralatan itu juga buatan manusia. Kalau kita runut suatu kisah, di zaman Nabi Idris juga terjadi, di zaman Nabi Isa juga terjadi, di zaman Nabi Muhammad juga terjadi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Juga terjadi hal yang sama. Abdurrahman bin Auf itu juga meninggal, kemudian hidup lagi, 1 bulan setelah itu meninggal lagi. Tapi saya tidak mau keponakan saya seperti itu kan. Saya ingin, apalagi dia kan masih gadis kan. Jadi saya tidak mau ini menekankan bahwa dia mati. Nanti kalau dia dapat, Abdurrahman bin Auf itu juga meninggal, kemudian hidup lagi, 1 bulan setelah itu meninggal lagi. Tapi saya tidak mau keponakan saya seperti itu kan. Saya ingin, apalagi dia kan masih gadis kan. Jadi saya tidak mau ini menekankan bahwa dia mati. Nanti kalau dia dapat jodoh, dikatakan dapat jodoh dengan mayat hidup kan. Saya tidak mau seperti itu kan. Saya tidak mau hal itu. Cuma itu yang saya tekankan, bahwa di sini ada suatu perjalanan spiritual, perjalanan roh yang itu menjadi iktibar bagi kita. Beda dengan perjalanan Nabi Muhammad ini ya. Perjalanan Nabi Muhammad kan jasad dan roh ya. Ini perjalanan roh yang bisa menjadi iktibar. Sebenarnya masih banyak hal yang yang perjalanan dia, tapi ada suatu keterbatasan ya. Karena hal-hal yang pernah sempat dia ceritakan dengan saya itu,
masih banyak yang belum terungkap. Di antaranya yang pernah diungkapkan dengan saya, dia dibawa oleh seorang malaikat, tidak tahu di mana tempatnya. Yang jelas di situ paling banyak orang kena siksa. Bahkan sekarang itu ada yang menjerit, kata dia, minta cepat kiamat lantaran tak kuat menerima siksaan itu. Itu yang pernah waktu di mahkota dia menceritakan dengan saya. Sekarang ada yang menjerit, bahkan yang paling banyak yang disiksa itu perempuan, katanya. Ibaratnya 10 jari ini yang bahagia cuma segini, cuma separuh jari ini, selebihnya itu menderita semua. Nah, ini kan suatu renungan bagi kita, iktibar mungkin hal ini untuk disampaikan. Mungkin secara aslinya ini dia kurang sistematis menyampaikan, ya kan? Tetapi paling tidak ini bisa menjadi renungan untuk kita bersama, kan? Kemudian dia bilang, juga pagi tadi dia bilang, sekarang malaikat itu yang membawa dia masih mendampingi dia. Suruh menyampaikan, tadi malam juga mimpi suruh sampaikan. Waktu pas sarapan pagi dia bilang, sampaikan. Mungkin ini ada maksud atau misi dan dari perjalanan roh tadi, iktibar kepada, apalagi sekarang wanita ya, terinya banyak hal-hal kemaksiatan yang terjadi. Iya, kemungkinan itulah ada pesan tersendiri yang perlu untuk kita renungkan, gitu ya. Makanya saya tekankan lagi, jangan kematian dia yang ditonjolkan, tapi perjalanan roh dia itu. Mungkin kematian hanya menurut pandangan kita sebagai manusia, menurut Allah belum mati. Tapi di sini ada perjalanan roh yang bisa menjadi renungan untuk kita, kan? Sebenarnya masih banyak hal yang terlalu sulit untuk saya ungkapkan karena pengalaman rohnya begitu panjang. Saya kira mungkin waktu koma 2 hari 2 malam itu perjalanan rohnya itu yang tidak sadar, kan? Aslina ada lagi cerita sedikit lagi kepada pemirsa tentang hal ini, perjalanan lagi nggak ada kira-kira? Pesan-pesan. Iya, pesan-pesan lagi. Untuk pemirsa. Iya. Baiklah, pemirsa yang saya cintai dan saya hormati, saya memang menghadapi dengan maut, ya, jadi saya tahu sakitnya mati, dan saya tahu saya udah berjalan jauh perjalanan saya. Jadi sebelum kiamat kita menjalani kematian, perbanyakkanlah amal mumpung hari mau puasa ini kan. Nah, kalau bisa masjid, musola berisi, Bu, Pak. Supaya kenapa? Supaya tidak kosong, dibarengi dengan ngaji. Mana tahu kita jumpa malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, Pak. Mana tahu. Jadi pesan saya, tingkatkan amal, tingkatkan iman. Amal ini walaupun menurut kita sudah banyak, tetapi di hadapan Allah kita belum tahu. Walaupun kita ada 3 kali, Pak, Bu, haji, zakat, dan yang lain-lainnya, tapi mumpung dikasih kesempatan kita masih bernapas, perbanyakkanlah amal, iman. Baiklah pemirsa, langsung aja topik persoalan pada pertanyaan kita tentang mengenai perjalanan Aslina. Silakan langsung aja apa yang dirasakan perjalanan, silakan Aslina. Baiklah, saya merasa sakitnya mati. Mati ini sakit, saya rasakan seperti kulit sapi itu hidup dikupas. Ibaratnya kayak gitulah sakit mati. Saya contohkan, mati itu sakit. Ibaratnya 2 belah kaki saya tak saya bius, saya suruh orang potong, tentu sakit ya. Tiba-tiba saya ambil minyak lampu, saya suruh siram, lalu saya kasih korek api, saya bakar. Belum sakitnya mati lagi. Tiba-tiba ruh saya nih berjalan dan dipimpin, dalam keadaan dipimpin oleh 2 orang malaikat. Siapakah malaikat itu?
malaikat itu 2 orang dan rupanya sama. Dia mengucap salam sama saya. Assalamualaikum, Aslina bin almarhumah Hasan Basri. Hasan Basri ayah saya. Aslina nama saya. Sini katanya. Dia mengeluarkan tangan kanan, 2 belah malaikat itu mengeluarkan tangan kanan, lalu memimpin saya, membawa saya ke dalam alam barzah. Tiba-tiba saya memanggil malaikat 2 orang nih, dan saya memang teringat ingin bertemu dengan ayah. Tiba-tiba saya memanggil malaikat 2 orang nih, wahai ayah, dengan perasaan lemah lembut saya memanggilnya. Wahai ayah, bisakah kau membawakanku ketemu sama ayahku ayah? Aku rindu betul samanya ayah. Aku sudah lama tidak ketemu samanya ayah. Bisakah kau membawa aku ketemu sama ayahku sebentar saja ayah? Dengan perasaan belai kasih, belai rintihan, suara lemah lembut meminta tolong sama malaikat ini. Tiba-tiba dengan keadaan tak berjalan, tiba-tiba ayah saya muncul. Gimana rupanya? Rupanya waktu dia masih hidup, umurnya 55 tahun, waktu dia masih hidup, rambutnya beruban, mukanya agak usur. Tapi setelah saya melihat ayah saya ini, Bu, Pak, muda, berumur 17 sampai 20 tahun, sehingga saya tidak mengenalinya. Siapakah yang mengenalinya? 2 orang kiri kanan saya. Dengan saya mengucap assalamualaikum, wahai ayah, saya bilang sama ayah saya, waalaikumsalam. Tiba-tiba ayah saya nangis. Dia melihat saya. Kenapa kau di sini, nak? Dia bilang, kenapa kau di sini, nak? Janjiku pada Allah sudah sampai, wahai ayah. Tiba-tiba ayah saya menangis lagi dan menyuruh saya pulang. Nak, pulanglah kau ke rumah, nak. Kasihan kau melihat adik-adikmu dan ibumu di rumah, dan di rumah tidak ada orang. Saya langsung menjawab, wahai ayah, tidak boleh kita melawan kehendak Allah. Nanti kita dilaknat oleh Allah. Apa saya bilang waktu itu sama ayah? Ayah, dalam Al-Quran itu betul, sunnah Nabi, hadis Nabi itu betul, ajaran Nabi Muhammad SAW itu